Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba mempresentasikan draft dari ide kami, yaitu Retail Mind, untuk memenuhi tugas intelijensi artificial untuk bisnis, proposal tugas besar. Kami ada 5 anggota. Ada Muhammad Syarafi Akmal, Muhammad Iqbal Adiwinangun, Algan Pridanusuta, ada Vincentia Belinda, dan Kenlin Tesalonika Winata. Boleh lanjut? Oke, langsung ke bab yang pertama aja, yaitu adalah ide dan konteks bisnis. Jadi dari hasil observasi kami, pertumbuhan e-commerce atau bisnis menengah di Indonesia itu ada di fase yang cukup jenuh gitu. Sehingga mengandalkan akuisisi pengguna baru aja itu nggak efektif, karena biayanya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, fokus bisnis tuh perlu bergeser ke peningkatan customer lifetime value atau nilai pelanggan yang udah ada, yang udah dimiliki, bukan hanya semerta-merta mendapatkan pelanggan yang baru datang ke bisnisnya. Nah, tapi di sisi yang sama, strategi retensi yang umum digunakan tuh masih cenderung reaktif dan kurang efektif menghadapi perilaku konsumen yang cukup dinamis, di mana ya kita bisa tahu sendiri gitu, konsumen-konsumen di Indonesia sekarang tuh apalagi Gen Z memiliki lifestyle atau bahkan pola hidup yang dinamis gitu. Nah, maka dari itu kami dalam tugas besar ini tuh mengusulkan pendekatan berbasis data dengan membangun sebuah sistem predictive intelligence. Nah, pendekatan ini tuh berfokus pada 3 pilar utama atau 3 fokus utama. Nah, yang pertama tuh adalah mendeteksi potensi churn lebih awal. Kedua, memberikan insentif yang lebih tepat sasaran untuk menjaga margin. Dan yang tiga adalah untuk melakukan personalisasi komunikasi secara otomatis dalam skala besar menggunakan AI. Nah, mungkin detailnya bakal dijelasin di subbab selanjutnya. Tapi intinya, tujuan akhirnya tuh adalah menciptakan sebuah sistem yang tidak hanya tuh menganalisis doang, tapi juga tuh mampu merekomendasikan dan mengeksekusi strategi retensi yang efektif, sehingga dapat melindungi pendapatan perusahaan dari risiko kehilangan pelanggan. Dan ini itu pelanggan tuh sepenting itu dalam keberjalanan bisnis. Makanya alih-alih masih reaktif, kita tuh pengen menjadi lebih proaktif dengan ide yang bakal kami usulkan. Oke, lanjut ke subbab selanjutnya. Nah, selanjutnya masalah bisnis yang kami ambil yaitu bahwa dalam sistem e-commerce saat ini, biaya akuisisi pelanggan baru atau customer acquisition cost itu masih terus meningkat secara signifikan dan menuntut perusahaan skala menengah untuk menggeser fokus utamanya dari yang hanya sekedar mencari pembeli baru menuju upaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Oleh sebab itu, kami membuat 3 akar masalah utama. Yang pertama adalah promosi yang tidak efisien, di mana kebanyakan perusahaan itu masih memberikan diskon secara massal ke semua pelanggan tanpa segmentasi, sehingga banyak anggaran yang terbuang dan tidak tepat sasaran. Yang kedua yaitu silent churn, di mana sekitar 70% pelanggan itu berhenti menggunakan layanan tanpa memberikan feedback, sehingga perusahaan itu sering terlambat menyadari dan tidak sempat melakukan intervensi. Dan yang masalah yang ketiga yaitu keterbatasan personalisasi, di mana pesan promosi yang dikirim masih bersifat umum, padahal pelanggan cenderung lebih responsif terhadap pesan yang dipersonalisasi. Namun, tim pemasaran terkadang memiliki keterbatasan untuk membuat pesan personal dalam jumlah yang besar. Lalu, ini menghasilkan beberapa dampak bisnis yang berdampak langsung kepada suatu perusahaan. Nah, yang pertama, perusahaan itu kehilangan potensi pendapatan jangka panjang karena nilai pelanggannya menurun. Lalu yang kedua, terjadi pemborosan anggaran promosi yang seharusnya itu bisa lebih efisien. Dan yang ketiga, yaitu tingkat engagement pelanggan menjadi rendah, bahkan pesan promosi bisa dianggap sebagai spam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem analitik cerdas yang dapat mendeteksi resiko pelanggan churn lebih awal, lalu mengelompokkan pelanggan secara lebih tepat, serta mengotomatisasi pembuatan pesan promosi yang personal, sehingga dapat meningkatkan retensi pelanggan secara optimal. Next. Selanjutnya adalah solusi AI yang diusulkan. Tentunya dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 3 solusi utama, pendekatan solusi utama yang kita tawarkan pada proposal tugas besar ini.
Yang pertama adalah sistem peringatan dini untuk mencegah silent churn. Jadi melalui pattern recognition atau terhadap perilaku negatif para customer sebelum meninggalkan platform, dilakukan strategi pendekatan solusi berbasis AI sehingga upaya reaktivasi memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah optimalisasi anggaran lewat presisi insentif sehingga dapat menghentikan pemborosan anggaran promosi yang sering terjadi akibat pemberian diskon massal. Mungkin solusi berbasis AI terhadap permasalahan ini adalah agar optimalisasinya jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan metode konvensional. Lalu yang ketiga adalah personalisasi komunikasi. Tentunya seringkali kita mengalami kebuntuan kreativitas atau copywriting bottleneck. Di sini solusi berbasis AI dapat memberikan bantuan berupa personalisasi komunikasi yang dapat membantu untuk menyelesaikan masalah copywriting bottleneck. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, Retailman dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan customer lifetime value dan juga menjaga pendapatan yang beresiko hilang akibat silent churn. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai pendekatan AI apa aja yang akan digunakan dalam Retailmind. Nah, jadi dalam membangun sistem yang end-to-end, Retailmind itu akan menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama itu ada supervised learning, terus ada unsupervised learning, dan juga pemanfaatan dari generative AI. Nah, ketiga pendekatan ini itu dipilih agar sistemnya itu tidak hanya mampu memprediksi perilaku pelanggan secara akurat, tetapi juga bisa menghasilkan insight yang intinya itu bisa implementasikan sebagai strategi keputusan bisnis yang tepat. Nah, ada beberapa komponen dalam sistem ini. Yang pertama itu ada churn predictor yang akan menggunakan pendekatan supervised learning, di mana nantinya akan digunakan model machine learning seperti XGBoost atau random forest yang akan dilatih menggunakan data historis pelanggan yang telah diketahui perilakunya, khususnya apakah pelanggan tersebut itu churn atau enggak. Nah, model ini tuh akan memanfaatkan RFM atau resensi, frekuensi, dan juga monetary sebagai representasi pola pembelian pelanggan. Berdasarkan input tersebut, nantinya model itu akan menghasilkan output berupa probabilitas churn dalam bentuk persentase. Sehingga nanti perusahaan itu bisa mendeteksi resiko kehilangan pelanggan secara lebih dini dan juga proaktif. Lalu komponen kedua adalah segmentasi pasar, di mana Retailmind ini akan menggunakan pendekatan unsupervised learning melalui algoritma K-means clustering. Nah, bedanya sama supervised learning, pendekatan ini tuh tidak memerlukan data berlabel karena modelnya akan secara otomatis mengidentifikasi pola dalam data. Pelanggan itu akan dikelompokkan berdasarkan kepiripan perilaku mereka. Ini juga didasarkan pada fitur RFM yang sebelumnya, dan hasil dari proses ini tuh nanti akan terbentuk beberapa segmen. Lebih tepatnya ada 3 segmen, itu ada loyal. Loyal itu tuh buat pelanggan yang masih sering belanja dan masih aktif terus. Terus ada at risk, itu pelanggan yang mulai jarang nih belanjanya dan punya potensi akan pergi. Dan juga hibernating, itu buat pelanggan yang udah lama nggak aktif dan hampir hilang. Nah, segmentasi ini itu memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi yang lebih spesifik dan terarah, sehingga tidak lagi menggunakan pendekatan promosi yang bersifat umum untuk semua pelanggan. Lalu yang komponen ketiga itu ada pemanfaatan generative AI untuk hyper personalized copywriter. Jadi akan digunakan layanan API, mungkin nanti kita akan menggunakan Open API atau Gemini untuk menghasilkan pesan promosi yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan. Nah, inputnya itu yang digunakan itu berasal dari hasil analisis pada kedua komponen sebelumnya, yaitu score churn dan juga segmen pelanggan. Nah, dengan bantuan teknik prompting, sistemnya itu akan nantinya menghasilkan teks promosi yang akan relevan dengan karakteristik dari setiap pelanggan. Pendekatan ini juga mampu membantu mengatasi keterbatasan perusahaan dalam membuat konten promosi secara manual dan dalam skala besar. Sekaligus akan meningkatkan efektivitas komunikasi dengan pelanggan. Nah, nanti ketiga komponen tersebut itu kemudian akan diintegrasikan. Turun lagi. Ya, nantinya akan diintegrasikan dalam. Turun lagi. Sorry.
Nah, oke. Nanti akan diintegrasikan dalam sebuah pipeline end-to-end yang terstruktur. Proses itu dimulai dari data ingestion, yaitu pengambilan data mentah dari transaksi pelanggan, kemudian dilanjutkan dengan feature engineering untuk menghasilkan RFM-nya. Nanti selanjutnya kedua hasilnya itu akan diproses secara paralel oleh nanti datanya itu akan diproses secara paralel oleh model churn prediction dan juga model segmentasi pelanggan. Nah, hasilnya dari kedua model tersebut itu akan digabungkan dan digunakan sebagai input buat generative AI. Nanti dari generative AI itu akan menghasilkan pesan promosi secara otomatis. Nah, output akhir dari sistem ini itu akan disajikan dalam bentuk dashboard yang dapat digunakan untuk menjalankan kampanye pemasaran secara langsung. Tujuannya itu buat meningkatkan retensi pelanggan, mengoptimalkan anggaran promosi, dan juga meningkatkan efektivitas strategi komunikasi. Selanjutnya. Oke, dari semua hal yang sudah dijelasin tadi, kita selanjutnya masuk ke bab yang ketiga, yaitu product overview, di mana jadi yang pertama ini ada deskripsi dari produk itu sendiri, di mana Retailman ini adalah basically platform yang dirancang untuk e-commerce maupun bisnis menengah di Indonesia, dan berfungsi untuk pengatur utama dari database transaksi perusahaan yang secara otomatis bakal menyaring dan data mentah jadi strategi retensi untuk perusahaan tersebut. Nah, fokus utama dari Retailman ini sendiri adalah meningkatkan customer lifetime value melalui efisiensi anggaran pemasaran. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi sama teman-teman, jadi bakal ada 3 fitur utama. Yang pertama adalah churn analytic dashboard, di mana dashboard ini menampilkan metrik kunci lah seperti overall churn rate, revenue at risk, dan daftar pelanggan dengan probabilitas churn tertinggi. Nah, untuk berikutnya ada dynamic RFM segmentation, di mana ini tuh berarti kayak sebuah modul atau sebuah mode untuk pengelompokan otomatis yang membagi ke pelanggan ke berbagai kategori yang udah disebutin tadi, ada loyal, at risk, dan lain sebagainya, sehingga pengguna dapat melihat karakteristik unik dari setiap segmen tanpa perlu melakukan analisis melalui Excel atau masih manual. Nah, yang ketiga itu ada AI Copywriting Engine, seperti yang dibilang sama Kenin tadi, di mana fitur ini tuh mengintegrasikan hasil analisis ke dalam tindakan nyata lah, dengan jadi kayak istilah kata dengan satu klik itu sistem akan menghasilkan pesan promosi yang konteksnya disesuaikan dengan riwayat belanja dari pelanggan tersebut. Lanjut ke bawah ada alur kerja pengguna. Nah, untuk alur kerja pengguna sendiri ini jadi yang pertama ada data integration. Jadi pengguna atau user mengunggah atau menghubungkan data transaksi mentah ke platform kita. Lalu nanti yang kedua ada automated processing, di mana AI engine melakukan feature engineering, which is untuk menghitung skor RFM, memprediksi risiko churn, dan melakukan segmentasi secara simultan. Lalu yang ketiga ada insight discovery, di mana pengguna selanjutnya bisa meninjau dashboard utama mereka untuk memahami bagian mana yang membutuhkan intervensi segera. Nah, selain itu yang terakhir ada campaign execution, di mana pengguna menggunakan fitur AI copywriting tadi untuk menghasilkan pesan promosi yang personal dan mengirimkannya langsung kepada pelanggan yang dikategorikan. Nah, untuk spesifikasi teknologi sendiri, ini masih rancangan, jadi belum tentu sesuai. Yang pertama, front end kita rencana menggunakan Next.js dan React untuk membangun antarmuka yang interaktif dan responsif. Lalu berikutnya ada back end. Backend gini rencana menggunakan Fast API karena kecepatannya dalam menangani proses asinkron dan integrasi mudah dengan machine learning. Lalu berikutnya ada data store menggunakan PostgreSQL dan AI engine yang memanfaatkan Skitchler untuk model local, serta Gemini API untuk kapabilitas generative AI. Nah, berikutnya ada pipeline data end-to-end, terdapat flowchart-nya. Untuk lebih jelasnya, kira-kira ada 1, 2, 3, 4, ada 5 pipeline. Jadi yang pertama ada ingestion and extraction, di mana data mentah diambil dan data mentah diambil yang mencakup histori pembelian, ulasan, dan geolokasi. Lalu berikutnya ada feature engineering tadi, di mana ekstraksi feature analytic RFM. Lalu berikutnya ada segmentation and scoring, ini mengelompokkan data pelanggan, sementara model ML melakukan analisis skor. Lalu ada generation, di mana
AI as a Service merangkai pesan promosi unik kepada kelompok pelanggan yang beresiko tinggi, lalu berikutnya ada serving, yang terakhir di mana menyajikan antarmuka real time. Bisa scroll lagi ke bawah. Nah, ada use case diagram, ini basically bagaimana aktor berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Untuk lebih jelasnya ada dijelasin di bawah. Jadi ada marketing analisis itu sebagai aktor utama kita untuk mengelola operasional retensi pelanggan. Lalu ada ingestion pre-process data, di mana ini tuh proses mengugah data transaksi mentah untuk diolah jadi RFM tadi. Lalu berikutnya ada monitor churn risk, di mana fitur ini tuh melihat probabilitas pelanggan berhenti pelanggan menggunakan supervised learning tadi. Lalu ada analyze customer segment, di mana mengelompokkan pelanggan ke dalam kategori tadi. Lalu ada generate AI promo copywriting tadi, menggunakan generative AI untuk membuat pesan promosi, dan execute retention campaign yang menghasilkan pengiriman pesan promosi nanti dikirimkan ke pelanggan sebagai langkah revenue protection. Bisa scroll ke bawah lagi. Nah, untuk low fidelity dashboard design kami ini masih rencana, jadi bisa dilihat bahwa ini merupakan dashboard yang akan ditunjukkan ke user. Jadi bakal ada churn prediction trend juga, lalu ada high risk customer yang tadi setelah datanya diolah akan menampilkan high risk customer-nya. Lalu ada RFM analysis, ada AI assistant tadi yang dijelaskan, dan mungkin ada informasi lain seperti total customer, predicted churn rate, dan lain sebagainya. Nah, terakhir referensi ada di dokumen. Nah, kurang lebih seperti itu aja dari kelompok kami untuk penjelasan retailman ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya mewakilkan kelompok kami. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.